Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandiadi Pratama dengan NIM 0502084446. Di sini saya akan melakukan tugas 2, analisis dan visualisasi data. Halo, di sini saya akan melakukan tugas 2, analisis dan visualisasi data. Di tugas 2 ini kita disuruh tugas 2 ini perhatikan database. Nah, databasenya kita download dulu yang ini, lalu install paket berikut ini. Jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Nah, ini karena saya sudah, jadi saya nggak perlu, cuman saya menambahkan satu paket aja yang harus diinstal, karena filenya ini menggunakan perintah glx ini dengan perintah ini. Jadi kita harus menginstal satu paket, yaitu nih paket ini, install paket read xl nih. Lalu kita panggil. Nah, ini kita copy aja, lalu kita install. Lalu kita panggil. Nah, lalu ini sudah, kita coba panggil datanya, data. Ini kita pilih Excel, baru ini. Nah, ini kita copy tempat paketnya disimpan. Nah, ini kan lokasinya kita copy, salin, kita copy aja di sini. Lalu ininya kan garis ke sini, kita rubah jadi ke garis yang ini ya. Ini kita rubah semua jadi garis yang ini. Lalu kita tambahkan nama filenya. Salin, paste. Nah, ini sudah ya. Nah, ini sudah. Kita ini. Nah, ini kan ada logo ini, namesnya. Ini kita harus beri namanya names data lalu 2 3. Nah, ini C, pendapatan, dan kebahagiaan di sini. Kebahagiaan. Nah, ini. Nah, ini kita sudah, awalnya ini kan teksnya, ini nih datanya nih teks, kita rubah jadi numerik nanti. Tapi kita view data dulu ya, view data. Nah, ini data ini kan awalnya nih teks nih, ini semua nih teks. Nah, ini kita rubah dulu datanya menjadi numerik dengan perintah sebagai sini. Ini perintahnya.
Nah ini kan berubah. Nah ini kita lakukan juga ke pendapatan. Ini kita lakukan juga ke pendapatan. Nah ini jadi semua jadi numerik ya. Nih jadi numerik. Lalu kita lakukan soalnya. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat distribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Berarti ini sudah kita enter. Nah ini di grafik ini nih merupakan histogram variabel kebahagiaan kan. Histogram ini digunakan untuk melihat distribusi data dan mengecek apakah data mendekati distribusi normal. Nah datanya itu tersebar dari 0 sampai ke 7. Frekuensi tertingginya berada di tengah nih. Frekuensi tertingginya yang ini sekitar 3 sampai 5 yang tertingginya. Nah bentuk histogramnya ini relatif menyerupai lonceng atau simetris. Nah berdasarkan histogram distribusi data kebahagiaan terlihat cukup mendekati normal karena penyebarannya data lebih banyak berada di tengah dan tidak terlalu condong ke satu sisi. Dengan demikian, asumsi normal secara visual dapat dikatakan cukup terpenuhi. Nah ini nomor 1, nomor A kita sudah. Lalu nomor B, gunakan starter plot untuk mengecek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Nah, ini B. Nah ini sudah selesai. Nah, ini kita tambahkan dulu garisnya. Nah ini yang nomor 2 ini
adalah starter plot yang menunjukkan hubungan antara variabel pendapatan dan kebahagiaan. Ini sumbu X itu pendapatan, nih sumbu Y kebahagiaan. Titik-titik merah ini nih data observasinya, garisnya ini, garis hitamnya ini garis regresi linear. Nah, berdasarkan starter plot ini, titik-titik data membentuk pola naik. Ini pola naik dari bawah ke atas. Artinya, semakin tinggi pendapatan, maka kebahagiaan cenderung meningkat. Hubungan antara kedua variabel tersebut terlihat linear positif. Nah, titik-titik ini nih cukup mengikuti garis regresi sehingga hubungan antara variabel terlihat cukup kuat. Nah, ini nomor B sudah. Lalu kita nomor C. C. Model Nah, ini nomor C. Nah, ini kan kita melakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan fungsi IM untuk mengetahui pengaruh terhadap kebahagiaan. Model regresinya itu Y sama dengan AB per X. Y itu kebahagiaan, X itu pendapatan, A nya itu konsta, dan B nya itu koefisiensi regresi. Jika ini koefisiensinya positif, koefisiensi regresinya bernilai positif, artinya semakin tinggi pendapatan maka kebahagiaan juga meningkat. Jika P value nya, ini value nya di atas bawah 0,05, berarti pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan. Nah, nilai X square nya tuh menunjukkan seberapa besar fungsi variabel pendapatan mampu menjelaskan variabel kebahagiaan. Ini X square nya nih. Nah, ini berarti ini nih di atas 70% kebahagiaan dijelaskan oleh pendapatan tuh. Nah, lalu kita nomor D. Nah, ini grafik yang ini digunakan untuk mengecek asumsi regresi linear, terutama cek homogenitasnya.
dan normalitas residualnya. Nah, residual vs titiknya nih, titik residual terlihat menyebar nih. Ini kan titik hitamnya nih terlihat menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini nih menunjukkan asumsi homogeneitasnya cukup terpenuhi. Nah, ini yang kedua, QQ residualnya. Nah, titik-titiknya ini kan menghitung garis diagonal nih, artinya residualnya berdistribusi mendekati normal. Nah, yang ini location-nya ini penyebaran titik-titik stabil dan tidak membentuk pola kipas. Artinya variabel residualnya cenderung konstan. Nah, residual phase divergence-nya ini tidak terlihat titik ekstrim yang terlalu jauh dari pola utama. Artinya tidak terdapat pengaruh outlier yang sangat kuat terhadap model ini. Nah, lalu kita ke soal E. Di soal ini visualisasi hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah berikut. Plot datanya ini, tambahkan garisnya. Berarti kita coba dulu ya. Nah, ini grafik ini nih merupakan visualisasi akhir registrasi linear sederhana. Nah, titik-titik biru ini nih adalah data observasinya. Garis merahnya ini adalah garis linear, registrasi linearnya. Nah, garis registrasi ini menunjukkan arah hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatannya, maka semakin meningkatnya kebahagiaannya nih. Lalu, berdasarkan hasil registrasi sederhana dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan memiliki hubungan positif terhadap kebahagiaan. Nah, histogram yang tadi itu menunjukkan data cukup normal. Nah, starter plotnya menunjukkan hubungan linear positif. Nah, hasil diagnostiknya menunjukkan model regresi telah terpenuhi. Nih, telah terpenuhi asumsi dasar regresi linear. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.